Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Angin puting beliung memporak-porandakan pasar malam Galesong Selatan di Kabupaten Takalar. Hanya karena percikan air hujan, seorang pelajar dan orang tuanya dikeroyok sejumlah siswa di Kabupaten Takalar. Di tengah musim tanam, para petani di Kabupaten Bulukumba mengeluhkan kelangkaan pupuk. Puluhan warga pesisir pantai Merpati Kabupaten Bulukumba terjaga sepanjang malam. Mereka khawatir tempat tinggalnya dibongkar petugas karena akan dibangunnya program wilayah kota yang indah dan bersih. Sudah 5 hari warga pesisir di Kelurahan Bantengnya, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berjaga malam alias meronda. Mereka takut rumah mereka dibongkar Satpol PP. Warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut juga mengantisipasi jika PLN akan memutus listrik rumah mereka karena dianggap ilegal. Terdata ada 83 rumah warga di 2 kelurahan yang rencananya akan digusur untuk program penataan wilayah kota yang indah dan bersih. Namun warga menilai penggusuran itu tidak dibarengi dengan upaya pemerintah untuk menyiapkan rumah tinggal sementara bagi warga yang akan tergusur. Hal-hal yang tidak kami inginkan, warga inginkan, khususnya terkait soal rencana adanya pembersihan rumah-rumah di sekitar wilayah pantai Merpati. Terlepas bahwa di Kelurahan Terang-Terang itu sudah ada pembersihan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, tapi khusus di Kelurahan Bentenge warga memilih bertahan dan tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum ada solusi yang diberikan oleh pemerintah, khususnya terkait soal hunian yang layak bagi mereka yang ada di sini. Pemerintah telah mengeluarkan imbauan kepada warga di pesisir pantai Merpati untuk segera membongkar rumah mereka hingga 19 Januari kemarin. Jika tidak dibongkar, pemerintah akan menggusur secara paksa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kasus dugaan mafia tanah hingga penutupan akses jalan perumahan warga di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terus berlanjut. Dinas Pertanahan Kota Makassar belum bisa mengambil tindakan karena aset fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan ternyata belum diserahkan oleh pihak pengembang perumahan. Penutupan akses jalan masuk kompleks perumahan di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar masih berlanjut. Dinas pemerintah setempat dan kepolisian sudah turun tangan dengan memediasi warga dan pengembang perumahan. Dinas Pertanahan Kota Makassar belum bisa mengambil tindakan atas akses jalan perumahan karena pihak pengembang belum menyerahkan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan ke pemerintah kota. Ternyata pada pertemuan itu kami melihat bahwa dari sekian pengembang yang ada di sana belum menyerahkan fasumnya kepada dinas perumahan, kepada pemerintah kota melalui dinas perumahan. Nah, dari dinas perumahan nanti akan menjadi catatan kami mengenai fasum yang perlu diamankan legalitasnya. Nah, kalau itu menyangkut di sana, memang kami melihat bahwa walaupun belum diserahkan, maka pengembang harus memperjelas mana posisi fasum dan mana posisi fasos yang tentunya akan dimanfaatkan oleh semua pihak, oleh semua masyarakat. Karena fasum itu kalau sudah dipersiapkan atau jalan bukan lagi menjadi milik seseorang atau milik person, tapi harus dimanfaatkan. Selain masalah ditutupnya akses jalan masuk yang dijaga sejumlah preman, pemilik lahan perumahan Muhammad Amir Jufri alias Amir diduga menyerobot tanah atas lahan pemilik lain, Edisan Al-Malik. Amir diduga melakukan penipuan berkas lewat laporan kehilangan dompet yang kemudian menjadi laporan kehilangan akta jual beli. Bukti berupa keterangan tanggal dan nomor surat dalam surat laporan kehilangan dompet sama persis dengan surat keterangan kehilangan AJB telah diserahkan ke polisi untuk segera ditindak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Selama 5 jam, Kejaksaan Negeri Jeneponto memeriksa 4 tersangka kasus korupsi pembangunan rumah adat terpencil. Para tersangka diduga memanfaatkan anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dengan nilai 1,3 miliar rupiah. 4 tersangka kasus dugaan korupsi rumah komunitas adat terpencil diperiksa selama 5 jam di ruang pidana khusus Kejaksaan Negeri Jeneponto. Secara berjamaah, keempat tersangka memanfaatkan anggaran dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 untuk pembangunan komunitas adat terpencil di Dusun Bira-Bira, Desa Gunung Silamu, Kecamatan Bangkala. Pihak Kejari menduga nilai kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Tindak pidana korupsi pada pembangunan rumah KAP tahun 2019 dan pembangunan balai sosial untuk KAP 2019 anggaran 2019. Ya. KAP itu adalah komunitas adat terpencil. Di mana lokasinya itu? Ya, di mana? Lokasinya di mana? Lokasi di Dusun Bira-Bira, Desa Gunung Silanu, di Bangkala. Untuk kerugian negaranya sendiri, Pak? Kita kami taksir sekitar 1,3 miliar. 1,3. Keempat tersangka merupakan pejabat pembuat komitmen, pelaksana harian, konsultan, dan pemilik perusahaan. Mereka kini ditahan di Rutan Kelas 2B Jeneponto sambil menunggu masa persidangan. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Di tengah musim tanam, para petani di Kabupaten Bulukumba mengeluhkan kelangkaan pupuk. Tak hanya langka, harga pupuk juga dinilai tinggi. Para petani di Kabupaten Bulukumba mengeluhkan kelangkaan pupuk. Petani asal Desa Padang, Kecamatan Gantarang ini mengatakan kesulitan mendapatkan pupuk padahal sudah masuk musim tanam. Ia pun menambahkan bila pun ada harganya cukup tinggi, bisa mencapai Rp150.000 per sak dari harga normal hanya sekitar Rp112.500. Biasanya kalau begini kebanyakan pupuk di kelompok tani, tapi sekarang tidak ada. Tidak ada di kelompok tani. Meskipun ada, itu harganya berapa? Harganya kalau di kelompok tani itu 150. Namun produsen pupuk Kaltim di Bulukumba membantah isu kelangkaan pupuk. Ia menegaskan stok pupuk banyak dan distribusi ke kelompok tani pun jalan. Ia menduga kelangkaan terjadi karena para petani yang tidak menembus pupuk ke kelompok tani di desanya. Soal adanya perbedaan harga di tingkat pengecer dan agen pun diduga karena tambahan biaya buruh dan transportasi. Memang banyak petani yang tidak datang menembus pupuk. Jadi masih banyak yang tersisa petani-petani yang ada di RDKK, sudah terdaftar di RDKK, tidak datang ambil pupuknya. Saya dari pihak produsen meyakinkan bahwa di Bulukumba itu tidak ada lagi kelangkaan dan stok kami tersedia sampai akhir Desember. Kalau kenaikan harga sih sebenarnya nggak ada, Pak, nggak ada Ibu ya, karena sesuai aturan di Permentan itu sudah jelas bahwa harga headnya itu 112.500 khususnya urea. Alokasi pupuk di Bulukumba sebanyak 15.600 ton lebih yang dibagikan ke 10 kecamatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas saya, Freddy Cahya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan Anda, dan sampai jumpa.